Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Kak Faza. Kali ini kita akan membahas soal asesmen 2 materi persamaan dan fungsi kuadrat dari buku Intan Pariwara. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai nomor 10 ya, tentang karakteristik fungsi kuadrat. Kita mulai dari nomor 6 ya, koordinat titik puncak dari grafik fungsi fx sama dengan 4x kuadrat plus 12x plus 6. Ya, di soal nomor 5 sudah saya singgung ya tentang x puncak dan y puncak. Nah, x puncak itu rumusnya min b per 2a. Ya, kita cari dulu x puncaknya. B-nya berapa? 12, jadi min 12 per 2 kali a. 2 kali a-nya itu 4 ya. Jadi 2 kali 4 sama dengan min berapa ini? Min 12 dibagi 8. Atau kita sederhanakan 6 ceret-ceret berapa ini? 3 min 3 per 2. Ya, di pilihan gandanya nggak ada min 3 per 2, kita ubah ke pecahan campuran. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu YP-nya berapa? YP ini kalau misalkan kalian nggak hafal rumusnya, ini sebenarnya bisa kalian masukkan ya ke dalam fungsi fx. Ya, cuma karena bilangannya itu agak rumit ya. Ya, pecahan campuran. Kalau saya lebih prefer pakai rumus YP ya, Y puncak. Y puncak itu rumusnya min dalam kurung B kuadrat min 4AC. Ini biasa disebut juga diskriminan ya, dibagi 4A. Nah, ABC-nya kita ambil dari fungsi ya. Tadi B-nya berapa? B-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat min 4 kali A-nya itu 4, C-nya itu 6. Seperti ini. Dibagi 4A, A-nya 4 ya. Saya pindah ke sebelah kanannya nih. Min dalam kurung 144 dikurangi berapa ini? 4 kali 4 16, 16 kali 6 96. Benar ya, 96 ya. Terus dibagi 16 sama dengan berapa ini? Min 144 kurangi 96, 44 kurangi 96 18, ini 13, 48. Jadinya min 48 dibagi 16 guys, sama dengan min 3 ya guys ya. Berarti koordinatnya adalah min 1, 1 per 2, min 3. Gini ya. Yang mana jawabannya? Min 1, 1 per 2, min 3. Jawabannya yang D mas guys. Oke guys, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Grafik fungsi kuadrat gx sama dengan x kuadrat min 3x min 4 adalah. Nah, ini gini guys ya. Ada kalanya kita itu harus menggambar secara utuh. Artinya pertama kita tentukan titik potong sumbu E, titik potong sumbu Y, kita cari titik puncak gitu ya. Ada kalanya karena ini pilihan ganda, ini kita gunakan karakteristik fungsi kuadrat. Ya, diantaranya pertama kita identifikasi nilai A-nya. Fungsi gx ini nilai A-nya kan positif ya enggak? Sehingga grafiknya itu nanti akan terbuka ke atas atau seperti huruf U. Nah, dari sini kita lihat apakah semuanya memenuhi kriteria ini. Kalau iya, ya berarti kita nanti lanjut ke nilai AB ya. Kalau kalian sudah lupa, nih saya ingatkan kembali. Kalau nilai AB-nya itu positif ya, jadi nilai A itu kan di sini 1 ya, positif ya. Di sini nilai B-nya negatif. Berarti di sini pada kasus ini nilai AB-nya itu negatif. Nah, kalau kita bahas yang positif dulu ya. Kalau positif nanti grafiknya itu bergeser ke arah kiri mas guys, seperti ini. Tetapi karena ini negatif, berarti nanti grafiknya itu seakan-akan dia menggeser ke kanan seperti ini. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, E yang memenuhi kriteria AB kurang dari 0 atau bergeser ke arah kanan, itu adalah
yang mana ya? Yang E, kemudian yang B ya. Kalau yang A ini gesernya kan ke kiri nih ya, lebih berat ke kiri. Berarti ini AB-nya itu positif ya. A kali B-nya itu positif. Ini tidak memenuhi syarat, ini nggak memenuhi syarat. Kalau yang C ini pas di tengah-tengah juga tidak memenuhi syarat. Yang tengah-tengah AB-nya bagaimana, Pak? Yang tengah-tengah itu AB-nya sama dengan 0 ya. Nah, yang D juga ini lebih geser, lebih berat ke kiri ya. Berarti ini nggak memenuhi syarat. Nah, kalau sudah, berarti kan kita tinggal dua ya, dua jawaban atau 50-50. Nah, berikutnya kita lihat nilai C-nya. C-nya itu berapa? Kalau negatif berarti titik potong sumbu Y-nya, titik potong pada sumbu Y-nya itu negatif. Ini benar ya, ini benar. Ini kurang dari 0. Berarti di bawah sumbu X ya, atau pada nilai Y negatif. Ini sama-sama benar. Nah, karena sama-sama benar kok belibet nih. Karena sama-sama benar, berarti kita lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu diskriminan. Ya, diskriminan itu berapa diskriminannya, atau langsung fokus ke titik potong sumbu X-nya saja Mas guys, karena ini kan grafiknya kan mirip sekali ya, kurvanya ya. Tinggal kita lihat. Nah, ini saya kok tidak menemukan bilangan di sini ya. Nah, kita lihat seandainya kita langsung, kok seandainya sih, kita langsung ke titik potong sumbu X, berarti X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Berarti kita kan cari faktor 1, cari faktor min 4. Min 4 itu berarti berapa nih yang jumlahnya min 3? 1 sama min 4 ya. Nah, dari sini kita langsung simpulkan bahwa X-nya itu min 1 sama 4. Ya, min 1 sama 4. Nah, kalau yang E ini salah karena ini titik potongnya min 1 sama 3. Nah, kemungkinan di sini kita kehilangan bilangan 4 Mas guys. Sehingga jawaban yang kemungkinan benar ya, karena saya bilang kemungkinan kenapa? Karena di sini nggak ada bilangan. Kita asumsikan di sini 4 ya. Kalau ini 4 berarti jawaban yang benar adalah yang B gitu Mas guys ya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax tambah bx ditambah c berikut. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Nah, kita identifikasi menurut karakteristiknya Mas guys. Perhatikan grafik terbuka ke bawah atau menyerupai huruf N. Berarti grafik ini memiliki nilai A negatif, kurang dari 0 ya. Nah, kita lihat jawaban A, B, C, D, E. Ini enggak memenuhi, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Loh, langsung jawabannya kok ketemu E ya. Coba kita cross check lagi, apakah benar jawaban E. Sekarang kita ke nilai AB ya. Nilai AB. Nilai AB-nya gimana? Dilihat dari sumbu simetri ya. Dia terletak atau grafik ini tuh pas di tengah-tengah nih. Grafiknya membelah garis sumbu Y-nya itu membagi sama besar antara kiri dan kanan dari grafik. Sehingga AB-nya sama dengan 0. Nah, ketika AB-nya sama dengan 0, bisa dipastikan B-nya ini juga sama dengan 0 Mas guys. Ya, berapapun nilai A-nya, B-nya mesti 0 karena berapapun nilai A kalau dikalikan 0 kan hasilnya akan 0 ya. Kesimpulannya B-nya 0. Benar nggak? Cocok nggak? Cocok ya, ini cocok, ini cocok. Sekarang nilai C-nya Mas guys. Ke titik, kok titik sih? Nilai C ini pengaruhnya adalah pada titik potong sumbu Y ya. Karena C-nya 0, maka titik potong sumbu Y-nya juga ada di 0. Ya, di sini pas nih titik potong sumbu Y-nya di pusat koordinat. Pusat koordinat itu berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ini C-nya 0 ya. Nah, dengan demikian maka semakin menguatkan kita bahwa jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor 9 Mas guys ya, udah hampir selesai nih ya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berikut ini. Nah, mirip dengan soal nomor 8. Kita lihat dari sini grafiknya, kita lihat ya, terbuka ke atas itu berarti A-nya lebih dari 0.
Jawaban mana yang perlu kita eliminasi? Ini ya, eliminasi, ini eliminasi. Tersisa C, D, E. Ya, berikutnya adalah nilai dari AB. Ya. AB-nya karena bergeser ke kiri, maka perkalian AB atau hasil kali AB-nya itu positif, Mas guys, Sobat guys. Nah, di atasnya diketahui bahwa A-nya positif. Nah, A-nya positif, maka untuk menghasilkan AB positif, maka B-nya juga harus positif. Karena kalau A-nya positif, B-nya negatif, nanti hasilnya kan bukan positif ya. Nah, maka ini B-nya lebih dari 0 atau B positif. Mana yang benar ini? Antara C atau E. Sedangkan yang ini salah ya. Ini salah di sini. Terakhir adalah, kok terakhir sih? Berikutnya, titik potong sumbu Y atau kaitannya dengan nilai C ya. Ini titik potong sumbu Y-nya berada di atas sumbu X, artinya Y-nya positif, berarti C-nya juga positif. Kita cocokkan, ternyata jawaban yang benar adalah yang C, karena ini yang E ini C-nya kurang dari 0, ini salah ya. Nah, kembali lagi nih, untuk memastikan kita bahwa jawabannya benar C, kita cek diskriminannya. Diskriminan itu berkaitan dengan titik potong sumbu Y, mas guys, sumbu X. Kalau diskriminannya lebih dari 0 gitu ya, maka ada 2 titik potong. Kalau diskriminan sama dengan 0, maka 1 titik potong atau titik singgung namanya. Tapi kalau kurang dari 0, dia nggak punya. Berarti gimana ya? Himpunan kosong ya. Nggak punya titik singgung maupun titik potong. Nah, kita cek, dia punya 2 titik potong di sini ternyata. Maka ini diskriminannya lebih dari 0. Ini benar ya. Oke, jawaban adalah C. Jawabannya adalah C. Sekarang kita di soal terakhir ya, di asesmen 2, soal nomor 10. Sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan A positif, B negatif, C positif, dan D positif ya lebih dari 0. Itu yang mana? Oke, kita analisis dari yang pertama. A lebih dari 0, berarti grafik menghadap ke atas, terbuka ke atas. Ini A, B, C, D, E benar semua. Oke, masuk. Yang kedua, B kurang dari 0. A-nya positif, B-nya negatif, berarti nanti hasil AB-nya ini akan negatif ya, mas guys. Ingat, dari A kita sudah dapatkan A-nya positif, benar. Terus B-nya negatif, berarti kalau A kali B positif kali negatif, hasilnya kan negatif. Berarti grafik bergeser ke kanan ya, karena A kali B-nya negatif, maka bergeser ke kanan. Yang benar yang mana nih? Atau kita eliminasi yang salah nih. Yang A benar, B geser benar ya, ke kanan semua ya. Yang C ini salah, yang D juga salah. Nah, antara A, B, E nih. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang C-nya positif, berarti titik potong sumbu Y-nya ada di atas sumbu X ya, sumbu Y atau titik di Y positif, berarti ini benar ya. Yang B juga benar. Nah, yang E salah mas guys, karena ini terletak di bawah sumbu X atau di Y negatif, berarti ini kita eliminasi. Yang terakhir adalah diskriminan ya, diskriminannya lebih dari 0, berarti dia punya 2 titik potong ya, di X1 sama X2 punya 2 titik potong dengan sumbu X. Nah, kita lihat A ini gantung, nggak punya titik potong atau titik singgung. Sedangkan yang B ini punya 2 titik potong sumbu X. Artinya apa? A salah. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, gitu ya mas guys. Kalau kalian masih bingung dengan keterangan ini, kalian bisa putar lagi dari awal atau geser saja itu signya ya, di bagian mana yang kalian belum paham, atau bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau gabung di grup Telegram Nugas ya. Channel Telegram Nugas ada di deskripsi, silahkan bisa join untuk tanya jawab di grup tersebut.
Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.